Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari kelas 11.1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu pemetaan atau fungsi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang ke posisi yang lain. Terdapat 4 jenis transformasi geometri. Yang pertama adalah translasi, kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu bangun terhadap titik pusat dengan sudut dan arah tertentu. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini terdapat sumbu X dan juga sumbu Y. Misalkan terdapat koordinat di sini. Kemudian akan dirotasikan sebesar sudut alfa terhadap titik pusat. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mencari tahu di mana letak bayangan titik setelah rotasi? Untuk mencari tahunya, maka akan menggunakan rumus sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin A, cos A. Ini merupakan sudut istimewa. X, Y ini sendiri adalah titik awalnya. Langsung saja kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik P 4, negatif 1 jika diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0. Ini kita telah menemukan nilai X, Y-nya dan juga nilai A, alfanya. Sesuai dengan yang rumus tadi, alfa tadi diganti menjadi 180 derajat. Sedangkan X dan Y-nya, titik awalnya ganti menjadi 4 dan juga negatif 1. Kemudian cos 180 itu adalah negatif 1 dan sin 180 itu adalah 0. Sekarang kita akan mengkalikan silang. Negatif 1 dikali 4 hasilnya adalah negatif 4. 0 dikali negatif 1 hasilnya adalah 0. 0 dikali 4 hasilnya adalah 0. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Maka hasil X aksennya adalah negatif 4 dan Y aksennya adalah 1. Dapat juga ditulis bayangan titik P 4, negatif 1 adalah P aksen negatif 4, 1. Juga searah jarum jam itu berarti negatif, jika berlawanan jarum jam itu artinya positif. Sekarang kita akan membahas rotasi terhadap titik A dan B. Sebenarnya rumus yang digunakan masih sama, hanya saja sekarang memiliki titik pusat, yang berarti X aksen dikurangi A, Y aksen juga dikurangi B. Begitu juga dengan titik awal. Diketahui titik P 8,4, tentukan bayangan titik tersebut setelah diputar sebesar 270 berlawanan arah jarum jam terhadap pusat negatif 1,2. Jadi dari soal ini kita telah mendapatkan nilai X dan Y-nya. Kita juga telah mendapatkan nilai sudut alfanya, berarti 270. Karena ini berlawanan arah jarum jam, berarti ini negatif terhadap pusat negatif 1,2. Kita juga telah menemukan nilai A dan juga B-nya.
maka kita tinggal masukkan semua ini ke dalam sini. X aksen dikurang negatif 1, Y aksen dikurang 2. 8 dikurang negatif 1, 4 dikurangi 2. Ini masih sama. X dikurang negatif 1. Kurang bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif, sehingga menjadi aksen ditambah 1. Ini juga menjadi positif 1, sehingga menghasilkan 9. 4 kurang negatif 4 kurang 2, hasilnya adalah 2. Cos 270 itu adalah 0. Sin 270 itu adalah min 1. Karena di sini sin 270, berarti itu min 1 dikali min 1, sehingga menjadi positif. Sekarang kita akan melakukan perkalian matriks. 0 dikali 9 hasilnya adalah 0. 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. Negatif 1 dikali 9 hasilnya adalah negatif 9. 0 dikali 2 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2, dan ini adalah negatif 9. Pertama kita akan mencari nilai X aksen terlebih dahulu. X aksen ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian karena kita ingin mencari aksen, berarti positif 1 ini pindah ke kanan, sehingga ia menjadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 2, hasilnya adalah 1. Kemudian kita akan mencari Y aksen. Y aksen dikurangi 2 sama dengan negatif 9. Karena kita ingin mencari Y aksen juga, maka negatif 2 ini pindah ke kanan, sehingga menjadi positif 2. Negatif 9 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 7. Jadi bayangan titik P 8,4 adalah P aksen 1, negatif 9. Nah, sekarang kita akan membahas rotasi parabola. Berikut adalah contoh soalnya. Contoh, tentukan persamaan dari parabola 3x kuadrat dikurang 5y sama dengan 2 oleh rotasi pada pusat 2, negatif 4 dengan sudut rotasi 90 derajat. Ini pusatnya sudah kita ketahui, kita misalkan sebagai A dan B. Karena titik awalnya masih berupa garis, maka di dalam rumus akan ditulis sebagai X dan Y. Kemudian X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 2, negatif 4, hasilnya adalah positif 4. Begitu juga dengan di sini. Kemudian cos 90 itu adalah 0, sin 90 itu adalah 1. Kita akan lanjut ke perkalian matriks. 0 dikali X negatif 2 hasilnya adalah 0. Negatif 1 dikali Y ditambah 4 hasilnya adalah negatif Y dikurang 4. 1 dikali X hasilnya adalah X. 1 dikali min 2 hasilnya adalah min 2. Di X min 2. 0 dikali Y ditambah 4 hasilnya adalah 0. Maka 0 ditambah negatif Y dikurang 4 hasilnya adalah negatif Y dikurang 4. X dikurang 2 ditambah 0 hasilnya adalah X dikurang X min 2. Kita tulis seperti ini. X aksen dikurang 2 sama dengan negatif Y dikurang 4. Karena kita di sini mencari untuk dimasukkan ke dalam sini, maka kita utamakan mencari tanpa aksennya terlebih dahulu.
4 ini akan pindah ke kiri sehingga ia akan menjadi positif. Positif 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Jadi X aksen ditambah 2 sama dengan negatif Y. Kemudian di sini kita akan kalikan dengan min 1. Sehingga hasilnya adalah negatif Y negatif X dikurang 2 sama dengan Y. Sekarang kita akan mencari nilai Y-nya. Y aksen ditambah 4 sama dengan X dikurang 2. Negatif 2 ini tinggal dipindahkan ke kiri sehingga menjadi positif 2. Y aksen ditambah 6 sama dengan X. Kemudian karena Y dan X nya telah ditemukan, kita tinggal masukkan nilai X dan Y nya. X kuadran berarti Y aksen ditambah 6. Di sini negatif 5Y berarti Y nya adalah negatif X kurang 2. Kita akan cari Y aksen ditambah 6 kuadran dulu. Y dikali Y hasilnya adalah Y2. 6Y ditambah 6Y hasilnya adalah 12Y. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Kemudian negatif 5 dikali negatif X aksen hasilnya adalah positif 5X aksen. Negatif 5 dikali 2 hasilnya adalah positif 10 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 5X ditambah 10. Kemudian untuk di sini kita tinggal kalikan 3 kali Y kuadran kali 12 kali 36. 3 dikali Y kuadran hasilnya adalah 3Y. 3 dikali 12Y hasilnya adalah 36Y. 3 dikali 36 hasilnya adalah 108. Sekarang kita utamakan X terlebih dahulu. Jawabannya adalah 5X aksen ditambah 3Y ditambah 3Y kuadran ditambah 36Y ditambah 108. Karena 108 ditambah 10 hasilnya adalah 118. Kemudian 2 pindah ke kiri sehingga menjadi minus. 118 dikurang 2 hasilnya adalah 116. Maka ini adalah hasilnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata karena saya baru belajar cara mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.